Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ere Mardela Arbiani. Pada kesempatan kali ini di pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang konteks teks ulasan buku. Nah, minggu lalu sudah pernah juga kita singgung tentang konteks akademik dalam berbagai genre makro. Salah satunya adalah ulasan buku. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendalami tentang ulasan buku tersebut. Di situ ada 5 strukturnya. Yang pertama itu adalah identitas. Nah, biasanya di identitas ini berisikan penulisnya atau yang menulis buku, kemudian penerbitnya, kemudian tahun terbitnya, kemudian ada tebal bukunya, bahasa, serta sampulnya. Nah, biasanya bagian identitas ini juga dikatakan opsional. Tapi opsional di situ maksudnya boleh diadakan, boleh ditiadakan. Biasanya yang ditiadakan, yang tidak wajib itu adalah harga bukunya, kemudian ISBN-nya, seperti itu ya. Kemudian struktur yang keduanya adalah orientasi. Nah, biasanya di bagian orientasi ini kita menyampaikan ulang tentang isi buku tersebut, memberikan informasi. Kemudian yang kedua itu memposisikan buku. Jadi di situ kita tahu itu bahasanya seperti apa, kalimatnya seperti apa gitu. Dan yang ketiga itu biasanya ada pendapat di situ. Tergantung kita bagaimana berpendapat tentang paragraf demi paragraf itu, oke? Kemudian yang ketiga adanya tafsiran isi. Nah, di tafsiran isi ini biasanya kita juga menceritakan ulang tentang isi buku itu. Makanya ada juga ringkasan isinya. Dan yang terakhir perbandingan. Nah, yang perbandingan ini biasanya sebelum kita mengulas buku, kita harus terlebih dahulu membaca buku lainnya sehingga kita bisa membandingkan dan memberi penilaian yang objektif. Jadi real gitu ya, netral, tidak boleh memihak. Nah, kemudian yang keempat ada struktur evaluasi. Nah, evaluasi ini biasanya juga menilai suatu karya yang kita baca itu. Nah, biasanya kalau dalam evaluasi ini lebih mendalam tentang isi buku yang kita ulas, kemudian yang kedua tentang organisasi atau struktur isi buku itu, dan yang ketiga biasanya gaya penulisan yang terungkap. Jadi semakin tinggi bahasanya berarti kita semakin tahu intelektual si penulis, biasanya seperti itu. Dan yang keempat biasanya di situ adanya keunggulan dan kelemahan buku itu. Jadi kita tuliskan pada bagian evaluasi. Nah, yang kelima ada rangkuman evaluasi. Di rangkuman evaluasi ini berisikan tentang simpulan dan saran. Jadi apa kesimpulan kita dari isi buku tersebut dan apa saran yang kita berikan kepada si penulis, biasanya seperti itu. Kemudian kita juga akan membahas tentang struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Nah, seperti struktur tadi ada hubungan genrenya biasanya ada dua, itu membahas tentang deskripsi dan eksposisi. Nah, untuk yang pertama adalah identitas tadi. Identitas tadi biasanya hubungan genrenya itu adalah deskripsi, penggambaran. Yang kedua orientasi. Orientasi ini biasanya bersifat deskripsi yang meliputi eksposisi. Yang ketiga tafsiran isi bersifat deskripsi yang meliputi rekon, karena di situ adanya mengulangi tentang ulasan tadi. Kemudian yang keempat itu ada evaluasi. Nah, evaluasi ini biasanya kita diskusi meliputi eksplanasi. Nah, jadi di situ ketahuan fenomenanya apa, sebab akibatnya seperti apa, mengapa itu dibuat, dan apa yang terjadi di dalamnya. Itu kita mengetahui dari evaluasi itu. Kemudian yang terakhir adalah rangkuman evaluasi. Biasanya itu juga bersifat deskripsi dan eksposisi, sama seperti bagian orientasi pada poin kedua tadi. Kemudian kalau kita membahas tentang
menganalisis aspek penilaian, itu aspek penilaiannya ya tergantung kita tadi setelah kita membacanya, kemudian kita juga sudah membandingkan dengan buku yang lain, barulah kita dapat memberi penilaian secara objektif tadi, yang netral tadi. Jadi kita intinya tidak boleh memihak dalam mengulas buku ya. Dan yang paling penting pada kesempatan ini kita fokus pada mengulas buku untuk teks akademik ya, bukan non teks akademik. Jadi kalau contohnya misalnya buku bahasa Indonesia ya harus kita bandingkan dengan buku bahasa Indonesia yang lainnya sehingga kita tahu kelemahan dan kelebihannya apa. Seperti itu, jangan buku bahasa Indonesia dibandingkan dengan matematika ya tidak sesuai. Kemudian formulasi bahasa itu akan terlihat semakin tinggi tingkat pendidikan kita, semakin tinggi juga biasanya bahasa dari isi buku tersebut. Kemudian kalau manfaat teks, ulasan buku manfaatnya sangat banyak, tergantung orang yang membutuhkannya itu seperti apa. Ada itu untuk kalau untuk orang yang menulis berarti dia mengasah ilmunya dengan cara menulis buku. Tapi kalau misalnya kita sebagai pengulas, manfaatnya kita jadi mengetahui segala informasi dari buku yang kita bacakan tadi. Baiklah, pertemuan kita cukup sampai di sini. Dan selanjutnya saya akan membuka sesi kuis. Silahkan didengar dan disimak baik-baik. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan orientasi dan evaluasi? Perbedaan orientasi dan evaluasi. Silahkan dijawab di kolom komentar di bawah ini. Cukup sekian pembahasan pada hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Assalamualaikum.